Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih pagi atau sudah siang kalau jam segini? Ya, saudara bisa menafsirkannya. Pagi atau siang, saya kira Tuhan menyertai kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari jemaat tempat saya melayani GKI Mangga Besar. Saudara-saudara, ketika saya menyebut GKI Mangga Besar, orang yang belum tahu selalu mengatakan dan bertanya lebih lanjut, jemaatnya besar ya Pak? Pendetanya ada berapa? Kadang nama itu berpengaruh dalam pikiran kita. Saudara-saudara, jemaat Mangga Besar adalah jemaat yang jumlah anggotanya tidak banyak, kecil. Kami hanya satu kali beribadah tiap minggunya. Yang beribadah ya mungkin seperti yang kita hadir saat ini, 50-60 orang saja. Tidak semua jemaat GKI di Jakarta itu banyak jumlah penduduknya atau jumlah anggotanya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi salam dari tempat jemaat saya melayani. Saya Pendeta Nanang, saya menikah dan istri saya juga seorang pendeta. Kami berdua adalah pasangan pendeta yang mungkin pertama di GKI. Hari ini istri saya Pendeta Angelin berkhotbah di GKI Madiun. Jadi kemarin kami jalan bersama-sama naik kereta api dan saya dengan berat hati meninggalkan istri di Madiun untuk berkhotbah. Kenapa demikian? Karena hari Senin yang lalu baru saja dioperasi kedua lututnya. Saya memang mengkhawatirkannya, tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan buat dia untuk melakukan tugas pelayanannya. Saya dikaruniai satu orang putri, tahun lalu menikah, jadi sudah menikah. Saudara-saudara, saya senang berada di tengah-tengah saudara jemaat GKI Tulungagung. Dan saya berpikir seandainya tidak ada perayaan ulang tahun dan pertukaran pengkhotbah, rasanya sulit untuk saya ada di sini dalam khotbah minggu. Bersyukurlah meskipun memang setahun sekali kami para pendeta bisa jalan-jalan katanya, menikmati tempat-tempat yang selama ini belum dikunjungi, termasuk kalau buat saya jemaat GKI Tulung Agung di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di belakang mimbar saya ada tulisan besar itu, HUT 36 GKI. Kemarin saya bincang-bincang dengan Penatua Agung yang menjemput saya. Bukankah di GKI Tulung Agung ini jauh lebih tua? Kemarin baru merayakan ulang tahunnya. Beberapa minggu lalu, ulang tahun yang keberapa? 64. 54. Itu kurang lebih seusia dengan saya. Saya 55. 54 tahun. Saudara, ada yang bingung gak sih ketika kemarin ulang tahun 54, lalu sekarang ada tulisan HUT 36. Di jemaat kami ada yang bertanya begitu. Karena belum lama juga kemarin merayakan yang ke-41. Berarti Tulung Agung lebih tua. Kok sekarang ada ulang tahun lagi? Saudara-saudara, ini adalah ulang tahun sebenarnya dalam peristiwa penyatuan gereja. Sebelum tahun ini 36 tahun yang lalu
Kita masih terbagi-bagi menjadi 3 sinode. GKI Sinode Jawa Timur, Sinode Jawa Tengah, Sinode Jawa Barat. Pergumulan ini lama. Kita yang mempunyai akar bersama, yang mempunyai kesamaan liturgis dan pandangan teologis, mestinya bisa menyatu. Dan peristiwa itu terjadi di Wisma Kinasi Bogor 36 tahun yang lalu, dan kita dengan sukacita merayakannya. Saudara-saudara, kita merayakan penyatuan dan kiprah gereja kita, maka tidak ada lagi sinode Jawa Timur, sinode Jawa Tengah atau Jawa Barat. Memang masih ada sinode wilayah, satu kesatuan yang utuh. Dan kita rindu merefleksikan ini sebagai upaya mewujudkan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara-saudara, itulah latar belakang kenapa ada tulisan dan kita merayakan ulang tahun kita. Saya lupa menyapa kita. Apa kabar? Apa kabar saudara-saudara? Baik, luar biasa. Itu yang biasa saya dengar ketika menyampaikan salam ini. Apa kabar? Seolah-olah kalau ada sesuatu yang rasanya kurang baik, kita malu mengatakannya atau enggan. Boleh enggak sih kalau kita hadir dalam ibadah, lalu memang kenyataannya kita tidak baik-baik saja? Saudara-saudara, boleh enggak kalau kita menjawab apa kabar? Saya sedang tidak baik-baik saja. Rasanya Tuhan tahu ya kondisi, situasi, pergumulan kita masing-masing. Kalau Anda ditanya bahagiakah Anda saat ini? Bahagiakah Anda menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, GKI? Apa jawabannya? Saya menduga pasti jawabannya iya Pak, bahagia. Bagaimana mungkin yang bertanya pendeta GKI di ibadah GKI pada perayaan ulang tahun GKI pula? Saudara-saudara, bahagiakah Anda pada saat ini ketika Anda menjadi pasangan, istri dari suami Anda sekarang? Atau suami dari istri Anda? Bahagiakah Anda punya orang tua sekarang? Punya saudara-saudara sekarang? Bahagia? Syukur. Tapi tunggu dulu, jangan kita cepat-cepat menjauh. Saudara-saudara, kata bahagia atau happiness dalam bahasa Inggris umumnya dimaknai sebagai sebuah perasaan, rasa, feeling. Kebahagiaan ini menjadi pengalaman yang sangat subjektif dan bersifat pribadi, sangat personal. Kebahagiaan menjadi pengalaman yang mungkin saja tidak merata buat semua orang. Bahagianya seseorang itu tergantung pada orang tersebut. Jika kebahagiaan dipersempit hanya soal rasa, perasaan, merasa senang, maka ada banyak hal yang dapat
kita lakukan untuk memperoleh itu? Kalau hanya sekedar, bahagia itu berarti saya happy, saya berasa senang. Jadi untuk mengejar, menikmati itu, saya bisa melakukan banyak hal untuk mengejar kesenangan saya. Namun kita tahu pada akhirnya bahwa dengan mengejar kesenangan itu dalam jangka panjang belum tentu membahagiakan kita. Apa yang kita bayangkan sesuatu yang enak, menyenangkan hari ini, bisa jadi untuk jangka waktu yang lebih panjang itu menjadi problem, menyulitkan dan membuat kita bermasalah. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa makan enak, mahal, lalu pergi ke restoran yang mewah sekali. Di situ kita bisa duduk seperti raja, dilayani. Pelayannya akan berdiri, lalu mengawasi setiap kekurangan kita. Mereka akan segera menyediakan apa yang kita butuhkan. Makan lezat, dilayani dengan luar biasa. Pada saat itu mungkin Anda dan saya merasa happy, senang. Tetapi seiring berjalan waktu, kunyahannya semakin habis, kita kembali lagi kepada kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kesenangan itu mulai memudar, mulai hilang. Kita cari lagi yang lebih enak, pelayannya yang lebih super lagi. Terus menerus menurun lagi. Mungkin bagi sebagian orang menikmati kesenangan itu dengan shopping, dengan belanja merek tertentu. Katakanlah mungkin yang hobi olahraga, hobi lari, dia ingin beli sepatu yang bermerek. Ketika ia mendapatkannya, happy dengan sepatu itu. Dia berjalan berlari dengan gagah. Seiring berjalan waktu, berjalan pula terus menerus bahagia itu menjadi pudar. Seorang yang hobinya naik sepeda di Jakarta waktu yang lalu itu pas Covid, gandrung orang membeli sepeda yang bermerek. Rasanya kalau tidak ada sesuatu yang hilang, aku gak happy, gak bahagia ketika tidak ikut dengan kelompok mereka. Belilah sepeda yang mahal. Masuklah dalam perkumpulan itu. Tapi nyatanya ia melihat, kok ada lagi ya sepeda yang lebih asik, yang lebih menarik, bahkan lebih mahal. Lalu kebahagiaannya mulai turun lagi. Belum lagi ia harus membeli aksesoris macam-macam, mulai dari kaosnya, lalu jam tangannya, perangkat minumnya, sepatunya, macam-macam. Ketika itu semua terpenuhi, beberapa hari ia merasa happy, diterima oleh kelompoknya. Tapi kelama-kelamaan sepeda itu akhirnya menggantung di gudang. Tidak lagi ada happiness di situ, kesenangan. Saudara-saudara, jelas kata para filsuf, beda nih yang namanya kesenangan, yang namanya rasa bahagia dengan benar-benar saya hidup di dalam kebahagiaan. Mencari rasa bahagia dari perkara-perkara materi
dan kenikmatan indrawi ini tidak akan ada habisnya. Kita ingin ini dan itu, ternyata orang lain bisa lebih dan membuat kita menjadi berkurang bahagianya. Saudara-saudara, inilah masalah-masalah yang nantinya akan timbul ketika orang menyamakan bahagia, happiness itu dengan kesenangan. Maka tidak mengherankan ada banyak orang yang rasanya menurut standar kita dia tuh pantas bahagia, sudah punya rumah, punya mobil, punya sawah, perusahaannya di mana-mana, tetapi masih tetap saja korupsi, masih melakukan tindakan-tindakan tercela. Kenapa? Karena merasa kebahagiaan itu hanya rasa yang terus harus dikejar. Saudara, ada yang lebih dari itu. Kata para pemikir, para filsuf, minimal Aristoteles mengatakan apa yang disebut eudaimonia. Apa itu eudaimonia? Aristoteles menggambarkan eudaimonia dengan tujuan akhir. Tujuan akhir apa yang kita cari? Kegembiraan, kebahagiaan hakiki. Dan kalau menurut lagu tadi yang kita nyanyikan, gereja bagai bahtera, saudara, di situ kita melihat bahwa tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Dalam pujian ini mengaminkan bahwa sebetulnya tujuan akhir hidup kita bukan kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh materi, yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi labuhan Tuhan. Tuhan yang bisa menyediakan itu. Apa artinya tujuan akhir atau eudaimonia ini? Eudaimonia ini menurut bahasa Yunaninya adalah terdiri dari dua kata, eu dan daimonia. Eu itu adalah bagus, indah, tulen, hakiki. Daimonia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, jiwa atau spirit kita. Nah, terjemahan bebasnya adalah sebenarnya yaitu hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang indah. Sebenarnya itulah yang harusnya dicari, bukan kesenangan-kesenangan yang tadi itu. Saudara-saudara, kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang sesungguhnya ini tidak ditentukan oleh perasaan. Tidak ditentukan oleh perasaan kita senang atau tidak. Tapi bagaimana dilihat hidup itu berkualitas, hidup itu bagus, hidup itu bermutu. Bahkan bisa terjadi hidup yang berkualitas itu bisa terjadi pada saat-saat mungkin kita sedang sedih, sedang dianiaya. Itulah yang digambarkan sebenarnya oleh Paulus. Efesus surat di penjara. Filipi juga surat yang Paulus kirimkan ketika ia di penjara. Tetapi tidak kurang kebahagiaannya. Kenapa? Karena meletakkannya bukan pada perasaan, tapi pada nilai hidup yang berkualitas, yang bermutu itu. Bisa saja Anda mungkin saat ini datang dengan perasaan sedih. Bisa saja karena ada sakit penyakit. Tapi kita menjalani kehidupan yang berkualitas, hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka disitulah sebetulnya Anda mendalami atau merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Namun bisa jadi Anda sekarang hidup sedang senang, merasakan kenikmatan, namun sesungguhnya hidup itu sedang tidak berkualitas.
Oleh karena itu kita tidak bisa menilai, wajahmu ceria, wajahmu gembira, tunjukkanlah wajah yang gembira. Gak bisa hanya sesaat, bahwa itu menentukan Anda bahagia, Anda senang. Mungkin iya pada saat ini, tetapi ada begitu banyak kepahitan di dalam diri kita. Banyak gereja-gereja yang menawarkan itu, kegembiraan, sukacita, tapi balik lagi berhadapan dengan masalah, balik lagi ada sesuatu yang nagih, yang kurang. Datang lagi, diberi semangat lagi, begitu lagi. Saudara-saudara, kebahagiaan itu beda dengan rasa senang. Saya berpikir dalam pelayanannya, Yesus tidak menawarkan tuh kehidupan yang berbahagia sebagai sebuah perasaan, sebagai sebuah perasaan senang satu saat saja. Mestinya saya berpikir yang diberikan Yesus itu lebih dari itu. Bukan hanya kesenangan sesaat, bukan hanya Anda merasa ibadah ada kelepasan di sini. Bukan hanya itu. Itu juga bisa diberikan oleh dunia. Dunia bisa lebih terampil dengan itu. Gereja kami Mangga Besar dekat sekali itu dengan kehidupan malam. Mereka biasa lebih bisa menyajikan itu, kegembiraan yang meluap-luap sampai orang lupa diri. Tapi balik lagi, masalah yang harus dihadapi, mereka stres lagi dengan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita bukan kesenangan, perasaan senang atau bahagia sesaat, tidak. Tetapi Ia menjanjikan tujuan hidup yang sebenarnya, pelabuhan damai yang betul-betul harusnya menjadi milik kita semua. Tujuan hidup yang hakiki bukan soal kenyang perutnya, bukan soal makan minum, bukan pula terbebas dari penyakit, bukan pula dengan nyeri karena disisihkan oleh orang-orang lain. Bukan itu. Meski ini tidak menutup ketentuan bahwa hal-hal materi ini juga penting, tapi itu bukan tujuan. Ini hanya sebagai alat sarana. Maka Yesus mengajak para pengikutnya untuk mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara duniawi yang menyenangkan sesaat itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Injil hari ini, Yohanes pasal 6, nanti di rumah Bapak Ibu sempatkan baca seluruh pasal ini. Ada yang menarik di pasal 6. Pasal 6 Injil Yohanes ini dimulai dengan banyak orang yang datang berbondong-bondong. Saya bacakan ya. Pasal 6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini menarik. Bahwa orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Melihat mukjizat-mukjizatnya. Banyak orang sakit disembuhkan. Ini bukankah sesuatu yang memenuhi keinginan, kebutuhan mereka? Nanti Anda baca sampai ayat-ayat terakhir.
Mereka berbondong-bondong juga meninggalkan Yesus. Yang tersisa berapa? 12 muridnya saja. Ketika semua orang tadinya yang berbondong-bondong mengikut Yesus dan mereka meninggalkan Yesus, Yesus mengatakan apa kepada para muridnya? Apakah kamu mau pergi juga? Silakan. Kurang lebih begitu. Apakah kamu mau pergi juga dengan mereka? Monggo. Tapi untunglah di situ Simon Petrus menjawab apa? Tidak, Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan yang memberi hidup, yang memberi kehidupan yang sesungguhnya itu. Jadi perkataan Yesus itu dalam bahasa filsafat Aristoteles, perkataan Yesus itu adalah eudaimonia. Itulah tujuan akhir hidup kami, yaitu menikmati roti surgawi bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memahami ini? Mereka berbondong-bondong mau menyaksikan, menikmati apa yang dilakukan Yesus. Mereka ingin agar Yesus melakukan segala sesuatu untuk mereka, untuk kebutuhan mereka. Tapi dari uraian ini justru Yesus mengatakan dan menginginkan supaya mereka melakukannya untuk orang lain ketika Yesus nanti naik ke surga. Lalu mereka mengatakan, perkataan ini keras, perkataan ini berat. Saudara-saudara, ketika seorang datang kepada Tuhan, ikut dalam kehidupan gerejawi, ketika ia menikmati segala sesuatu, ia menikmati emosionalnya, ia menikmati dipenuhinya dirinya, ia menikmati dengan leluasa ibadahnya itu, dia akan terus hadir. Ketika ia diminta untuk melakukan itu untuk orang lain, maka disinilah tantangannya. Kita seringkali menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita kepada yang tersisih, kepada orang sakit, kepada ini dan itu. Terus kita mengatakan dengan senang, meski dihina dan menanggung banyak penderitaan. Betulkah demikian? Saya suka mengatakan ketika nyanyi itu, stop deh. Sekarang kita betul-betul resapin, kita titenin lagu itu. Syairnya, betul enggak ketika dihina, ketika menanggung penderitaan, Anda dan saya masih mau untuk melayani? Pada kenyataannya tidak selalu demikian. Lupa saja disebutkan tanggal ulang tahunnya, lupa saja kelewat ketika ia sakit dan tidak ada yang membesuk menengoknya. Membuat apa melayani di gereja? Aku enggak dapat apa-apa. Waktu sakit nggak ada yang mengunjungi, waktu ulang tahun tidak ada yang mengucapkannya. Gereja lain banyak memberikan sambutan, memberikan ini dan itu. Saudara, memang tidak mudah untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Terbukti pada zamannya banyak orang yang meninggalkan Dia. Pada saat ini pun demikian. Menjadi gereja yang menghidupi dunia tidak mudah. Kenapa? Karena kita seringkali kebalikannya. Dunialah yang menghidupi, mempengaruhi kita. Saatnya kita ini merenungkan kembali tugas panggilan kita. Anda dan saya oleh Yesus dikatakan, makanlah dagingku, minumlah darahku. Yesus tidak mengajarin kita kanibal, tapi makan daging, minum darah, itu artinya menikmati firman-Nya. Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes sangat jelas, Yesus itu adalah
firman Allah, firman dan Allah sendiri yang menjadi manusia, menjadi daging, menjadi nyata dalam hidup kita, sehingga kita boleh berinteraksi, menikmatinya. Firman itu jelas diperagakan. Kata Tuhan Yesus, aku ini hidup oleh Bapakku dalam persekutuan dengan Bapa yang hidup. Aku hidup. Sekarang aku ingin melibatkan banyak orang menikmati aku, hidup di dalam aku, supaya dia hidup yang sesungguhnya. Perkataan ini memang tidak mudah. Sama seperti orang menikmati makanan. Anda dan saya kesini kan pasti tadi pagi sarapan, kecuali ada yang sedang berpuasa. Makanan itu untuk apa? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jangan jawab terburu-buru. Mestinya kita makan punya energi. Energi yang ada dalam tubuh kita itu berfungsi untuk menggerakkan tangan kita, kaki kita, mata, telinga, pikiran kita untuk melakukan pekerjaan, makanan jasmani. Sekarang makanan rohani yang Tuhan Yesus sediakan untuk Anda dan saya, firman yang hidup itu, seharusnya Anda dan saya menikmati di sini, mencernanya di sini. Yang kata Tuhan Yesus, daging itu tidak ada tempat katanya, tapi roh itu akan menghidupkan Anda dan saya. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan untuk Anda dan saya, sumber energi untuk kita melakukan firman dan kehendaknya. Diterjemahkan oleh Paulus dalam Efesus tadi. Disitulah Tuhan sudah menyediakan perangkat, senjata-senjata iman, supaya kita mampu untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berpengaruh, yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara-saudara, jangan mengeluhkan dunia yang kita hadapi ini tidak adil, bahwa dunia yang kita hadapi ini brengsek mungkin. Dunia ini menyakitkan. Banyak orang mengeluh itu. Tampillah untuk mengubahnya, memberi warna buat dunia ini, memberi kebahagiaan bukan yang sesaat, sama seperti yang Yesus kerjakan. Itulah yang Tuhan mau gerejanya lakukan, kita lakukan. Berat betul, sehingga banyak orang yang tidak mau, yang mengundurkan diri. Ketika Anda dan saya mau, disitulah Anda dan saya menjadi rekan sekerja Tuhan, di mana dapat mempengaruhi, menghidupi dunia ini. GKI walaupun dibanding dengan gereja lain mungkin kecil, tetapi yang kecil itu, kata Tuhan Yesus, seperti biji sesawi itu bisa tumbuh luar biasa. Tuhan memanggil Anda dan saya untuk sebuah pekerjaan itu. Marilah kita rayakan ulang tahun GKI ini betul-betul dengan memeriksa diri kita dan mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan makna hidup kepada setiap kita, Ia akan memampukan Anda dan saya melakukan tugas pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.